yang dialaminya pada pemilik warung. Mungkin ada makhluk halus yang mengganggu, Pak, kata pemilik warung dengan nada serius. Jalan ini memang terkenal angker. Banyak yang mengalami kejadian aneh di sini. Pak Sahid merinding mendengar cerita pemilik warung. Ia mulai menyesal tidak mendengarkan kata hatinya yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan tugas ini. Ketika montir datang, ia memeriksa mesin ambulans dengan teliti. Namun, ia tidak menemukan kerusakan apapun. Ia menyarankan Pak Sahid untuk mengisi bensin, karena menurutnya, mesin mati karena kehabisan bahan bakar. Pak Sahid merasa bingung. Ia yakin tangki bensin masih penuh saat berangkat. Tapi, demi kelancaran perjalanan, ia mengikuti saran montir dan mengisi bensin. Pak Sahid dengan tulus. Sama-sama, Nak. Lain kali hati-hati ya kalau melewati jalan ini. Tempat ini memang terkenal angker, kata kakek itu sambil tersenyum. Pak Sahid mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia ingin memberikan uang itu sebagai tanda terima kasih pada kakek tua itu. Namun, kakek itu menolak dengan halus. Tidak usah, Nak, saya ikhlas membantu. Anggap saja ini amal ibadah saya, kata kakek itu. Pak Sahid merasa terharu mendengar kata-kata kakek itu. Ia merasa beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik dan tulus di tengah situasi yang sulit seperti ini. Setelah berpamitan dengan kakek tua itu, Pak Sahid melanjutkan perjalanan. Ia merasa lebih tenang dan yakin setelah bertemu dengan kakek itu. Ia merasa bahwa kakek itu bukan hanya seorang mekanik biasa, tapi juga seorang penolong yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Perjalanan selanjutnya berjalan lancar. Pak Sahid berhasil mengantarkan jenazah wanita tua itu ke tempat tujuan dengan selamat. Setelah itu, ia kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama perjalanan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Pak Sahid. Ia merasa bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur dalam perjalanannya, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak saat itu, Pak Sahid selalu berhati-hati dan waspada setiap kali bertugas mengantar jenazah. Ia juga selalu mengajak teman jika harus melakukan perjalanan jauh, terutama ke daerah-daerah yang terkenal angker. Ia tidak ingin mengalami kejadian serupa lagi. Meskipun demikian, Pak Sahid tidak pernah melupakan pengalamannya bertemu dengan kakek tua di tengah hutan. Kakek itu telah memberinya pelajaran berharga tentang kebaikan dan ketulusan. Pak Sahid berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu meneladani sikap kakek itu dan membantu orang lain yang membutuhkan. Perjalanan terakhir Pak Sahid tidak hanya menjadi sebuah kisah horor, tapi juga sebuah kisah tentang kebaikan dan pertolongan yang datang dari tempat yang tidak terduga.